Sabda Pandita Ratu. Yang menoleh ke belakang terbelalak memandang dua wujud sebagaimana Pinaka Swasti Ratu memandangnya dengan tatapan mata yang sirik. Pamekasi menggigil gemetar. Tiga wujud Pinaka Swasti Ratu itu bergeser mengepungnya. Dan manakala Pamekasi menoleh ke belakang, maka Pinaka yang semula berbicara di belakangnya itu kemudian menyeringai. Apa-apaan ini? Kalau kau bermaksud merayu, jangan tanggung-tanggung wahai sang pemetik kembang. Aku sekarang ada 3. Rayulah aku semuanya. Ayo, rayulah aku. Bukankah kau adalah lelaki yang punya kemampuan luar biasa dalam melakukan perempuan? Gunakan ilmu itu padaku. Asal gunakan kepadaku. Permainan apa sebenarnya yang kau gunakan ini, Mengapa kau ada 3? Permainan yang akan menjerat lehermu. Kalau kau tidak bermaksud menggunakan rayuan gombal itu untuk menghadapi kami bertiga, maka bersiaplah. Nasibmu akan menjadi sangat buruk di tangan kami. Tunggu. Kenapa? Kalian bertiga memang cantik. Hanya dengan kata-kata tidak mempunyai bobot semacam itu, kau bermaksud menyentuh permukaan hatiku? Ya. Mau mengejar kemana kau? Pertarungan itu kembali meningkat dengan dahsyat. Bagaikan angin lesus, Panji Sabrang bergerak menerjang Badrawati. Namun ringan bagaikan kapas, Badrawati mampu mengapung di udara melayani lawannya. Pamekasi yang kebingungan karena harus berhadapan dengan 3 sosok Pinaka yang terus menyerangnya susul menyusul. Pinaka yang telah menggelar ajian Kakang Kawah Adi Hari-hari itu benar-benar bagaikan perempuan yang sudah kepancingan setan. Are Angon yang sibuk mengatur pernapasan setelah benturan kekuatan dengan Damar Taun telah usai pula dan membuka matanya. Mereka masih berkelahi. Pinaka masih bertarung melawan si rambut putih. Dan Badrawati, ia kelihatan mengalami sedikit kesulitan. Tubuhku telah mulai membaik. Sebaiknya aku kembali menerjunkan diri, bergabung dengan Badrawati menghadapi orang bertandang besar ketutunya itu. Damar Taun masih tergeletak. Matikah dia? Belum tentu. Pamekasi yang semula terhormati ternyata bisa hidup lagi. Demikian juga dengan Damar Taun. Sangat mungkin dia hanya pingsan tidak sadarkan diri. Jika demikian, apakah sebaiknya aku lunasi saja lawannya sekalian? Mumpung ia tidak mampu berbuat apa-apa. Aku tidak boleh melakukan hal itu. Sama sekali tidak bisa dibenarkan membunuh orang yang tidak berdaya. Dia semakin mengalami kesulitan. Aku harus bergabung dengannya. Pinaka dengan 3 wujudnya itu tentu akan mampu mengatasi Pamekasi.
Ilmu apa yang baru saja kau gunakan tadi, Paman? Mengerikan sekali. Kau mampu berputar sedemikian cepat hingga melahirkan puting beliung. Untung aku masih mampu mengentakkan cambukku untuk memecahkan angin yang berputar itu. Kau benar-benar anak laknat. Mengapa kau juga menggunakan ajian Condo Biro itu, Paman? Ayo, gunakan ajian itu. Cambukku ini sudah gatal. Saya ingin mencoba melucuti makhluk piaraanmu itu. Ayo, mana aji Condo Biro itu? Tai kucing kurap itu. Condo Biro. Condo Biro. Badrawati mengambil jarak, matanya memandang ke arah Panji Sabrang yang sibuk menggaruk rambut di kepalanya. Tangan kanannya segera mengayun ke tanah. Badrawati berdesir ketika melihat dua makhluk bajang muncul dengan tiba-tiba. Condo Biro, bukan main. Seperti itu kau wujud makhluk bajang yang dahsyat itu. Bunuh dia. Bunuh bocah itu. Bunuh bocah itu. Ayo. Bunuh. Sepasang makhluk bajang berwujud manusia, tetapi bertubuh kerdil, mengerikan sekali wujudnya. Ia bahkan memiliki gigi-gigi yang lancip dan tidak rata, tidak karuan. Hati-hati, Badrawati. Paman telah selesai. Iya, aku telah berhasil mengatasi keadaanku sendiri. Aku siap untuk terjun lagi ke dalam perang tanding yang paling aneh ini. Hati-hati. Setiap serangan pada makhluk itu akan menyebabkan ia membelah diri. Iya, aku mengerti. Sebaiknya kita berbagi pembicaraan, Badrawati. Kita jangan terlampau memusatkan perhatian pada dua makhluk bajang itu. Aku akan menarik perhatiannya, sementara kau serang terus majikannya. Baik, Paman. Persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya, Badrawati. Serang dia. Ayo, serang dia. Bunuh bocah itu. Bunuh dia. Dia tidak menghindar serangan kita yang justru dibuat seperti Aku ingin membuktikan. Membuktikan apa? Akan aku lucut kepalanya. Aku ingin tahu apakah ia akan membelah diri. Jangan. Iya, menjadi tiga sekarang. Kau telah menantangnya, anak ini. Haji Condo Biro telah hadir di hadapan. Kau tidak bisa surut lagi. Ayo, hadapi dia. Badrawati, jangan pedulikan makhluk bajang itu. Serang majikannya. Ya!
benar-benar menjadi gawat. Bajang-bajang itu telah berkembang menjadi semakin banyak. Mungkin sudah berjumlah 10. Ajian aneh itu ternyata memang luar biasa, Badrawati. Jika diteruskan, kita akan mengalami kesulitan. Lalu bagaimana? Apakah kita harus menghindar? Kita harus melihat kenyataan. Memalukan sekali. Tidak, Paman. Sudah kepalang tanggung. Mati pun aku tidak takut. Hei, bajang-bajang keptaran, tutupi kalian semuanya. Ayo, apa yang bisa kalian berdua lakukan menghadapi piaraan? Aji Tondo Birawa itu. Apa boleh buat? Badrawati sudah kehilangan akal. Badrawati tidak mampu mengendalikan diri dan sudah mengumbar air di canduknya yang membuat musuhnya membelah semakin banyak. Aku akan berusaha mendekati Pahit. Jika orang itu bisa aku sibukkan, aku berharap akan mengganggu aturannya pula. Pertarungan yang terjadi menjadi semakin tidak karuan. Badrawati dan Mare Angon benar-benar dibuat kelabakan oleh makhluk bajang yang telah mulai membelah dan membelah. Makhluk-makhluk kerdil itu mengepung dan menyerang Badrawati serta Mare Angon susul menyusul. Di sisi yang lain, Pinaka Swasti Ratu berhasil mendesak Pamegasi. Namun Pamegasi masih mampu berjuang mati-matian menghadapi ketiga sosok Pinaka yang sedang menggelar aji pasang kawah adi hari-hari. Hingga akhirnya Pinaka Swasti Ratu tidak mampu menahan kecemasannya. Dia kemudian berteriak, Badrawati, Mare Angon, kita tukar tempat. Bibi, kita tukar tempat. Kau berdua tidak akan mampu mengatasi ajian ini. Cepat, jangan biarkan Pamegasi itu melarikan diri. Baik, Bibi. Setan. Maaf, Panji Saprang. Barangkali memang membosankanmu. Namun aku tidak bisa membiarkan keponakanku itu masih muda oleh makhluk-makhluk piaramu itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Bagus. Para bajang itu siap membayarkan. Aku berharap perhitunganku kali ini benar-benar tepat dan membuahkan hasil. Ayo para bajang, mendekatlah kepadaku. Kalian boleh melakukan apapun terhadapku. Ayo, seranglah aku. Atau apa saja yang ingin kalian lakukan. Ayo para bajang yang baik, kemarilah. Makhluk-makhluk kerdil yang telah beranak pinak itu mengepung Pinaka Swasti Ratu dengan rapat. Pinaka bersiap menghadapi mereka dengan tanpa secuil keraguan. Dan di sudut hatinya, kakak kandung Kameswara itu telah menyiapkan sebuah rencana. Tetapi Pinaka tak tahu apakah rencananya itu akan menjadi kenyataan ataukah tidak. Makhluk-makhluk kerdil yang telah beranak pinak itu mengepung Pinaka Swasti Ratu dengan rapat. Pinaka bersiap menghadapi mereka dengan tanpa secuil pun keraguan. Di sudut hatinya, kakak kandung Kameswara itu telah menyiapkan sebuah rencana. Tetapi Pinaka tak tahu apakah rencananya itu akan menjadi kenyataan atau tidak. Dia bunuh perempuan itu. Ayo. Benar apa kata majikanmu itu, para bajang yang baik. Seranglah aku kalau kalian ingin menyerang. Apapun yang akan kalian lakukan kepadaku, aku tidak akan menghindar. Ayo para bajang, serang saja aku. Serang dia. Ayo serang dia. Tidak boleh melawan makhluk-makhluk aneh.
saja apa yang dilakukanmu kepadaku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa aku justru wadah yang lebih sesuai. Aku telah banyak melakukan prihatin. Makhluk bajang itu harus tahu bahwa aku adalah wadah yang lebih sesuai untuknya. Aku wadah yang lebih sejuk. Bunuh dia! Bunuh dia! Ayo sahabat-sahabatku, lakukan saja apa perintahnya. Lakukan apa yang dikehendakinya. Lakukan, pukul aku. Atau lakukan apapun yang kau hendaki. Paman, mengapa Bibi tidak melawannya? Lihat, Bibi binaka dikeroyok makhluk-makhluk kerdil itu. Entah Badrawati. Barangkali dengan demikian makhluk-makhluk bajang itu tidak berkembang biak lagi. Iya, mungkin begitu. Bibi binaka sanggup melakukan hal itu. Jika aku tak akan sanggup, Paman. Kita lupakan bibimu. Kita harus menangkap Pamekasan. Sekedar menangkap, Paman. Akan tetapi kita harus membunuhnya. Orang itu bukan pemilik Raja Kalacakra lagi. Di tangannya telah melekat Raja Mata Durga. Kita lunasi nyawanya. Baik, kita kepung dia. Gila. Kalau aku layani mereka, bisa jelek nasibku. Hop. Pamekasan yang telah membaca keadaan yang sama sekali tidak menguntungkan, mencoba sebuah pilihan yang paling sesuai. Ia menggenjot segenap kekuatannya dan melesat bagaikan terbang. Apalagi Badrawati dan Lare Angon belum dekat mengepungnya. Namun Badrawati dan Lare Angon yang cemas terhadap sepak terjang orang berambut putih itu segera mengejarnya pula. Bagaikan bayangan-bayangan setan, Badrawati dan Lare Angon terbang melintasi penduduk puring yang memegang obor. Mereka sekarang kebingungan. Barat, mengapa diam semua? Serang perempuan itu, ayo! Ayo para bajang sahabatku, turuti saja keinginan majikanmu itu. Serang aku, seranglah aku. Aku tidak akan melawan apapun yang kalian lakukan kepadaku. Gila, gila. Apa yang membuatmu mengumpat-umpat, Panji Sapra? Apa yang kau perbuat itu? Apa yang telah kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun, Panji Sapra. Makhluk-makhluk piaraanmu itulah sekarang yang kebingungan. Lihat. Serang dia! Mereka tidak mau menyerangku, Panji Sapra. Karena mereka justru melihat tubuhku adalah wadah yang sesuai untuk mereka. Apa maksudmu? Ayo sahabat-sahabatku, bergabunglah denganku. Tinggalkan majikanmu yang tak pernah memberi makan kalian dengan laku keprihatinan, tetapi justru mengumbar nafsu angkara itu. Gila, gila. Oh, tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalian bebas, sahabat-sahabatku. Kalian boleh memilih mana rumah yang ingin kau tempati. Jika kau akan tetap ikut orang yang berpihak dunia gelap itu, rumahmu akan menjadi panas dan gerah. Jika kau mau meninggalkannya dan ikut aku, kau akan mendapatkan rumah yang sejuk. Tinggalkan dia, sahabat-sahabatku. Ikutlah aku. Aku tidak akan lupa untuk selalu memberimu makan. Gila. Jangan. Tidak boleh. Kembalilah kalian ke tubuhku. Ayo masuk kalian ke tubuhku. Ayo. Binaka Swasti Ratu menjadi tegang. Demikian pula dengan Panji Saprang yang tak menduga lawannya akan menggunakan cara tak terduga untuk mempengaruhi ajian Candra Birawa yang menjadi piaraannya. Makhluk bajang yang beranak pinak itu menyusut. Satu persatu telah wudar hingga hanya tinggal sepasang. Dan bajang yang sepasang itu semakin kebingungan. Di sebelah kiri mereka, Panji Saprang membentak-bentak dengan tatapan mata melotot. Sebaliknya di sebelah kanan, Binaka Swasti Ratu menjulurkan tangannya dengan tatapan mata penuh persahabatan. Ke barat. Kembali kalian. Ayo kembali kalian kepadaku. Masuk ke dalam tubuhku. Pertimbangkan baik-baik, sahabatku. Lihat aku. Apakah kau tidak ingin ikut aku? Pertimbangkan baik-baik. Apakah kau berdua akan ikut dengannya? Kembali kepadaku. Jangan takut. Jangan pedulikan apa yang menjadi kata-katanya. Kalian bebas untuk menentukan nasib kalian sendiri.
Bagus, mendekatlah. Ikutlah aku. Jangan, aku akan bunuh kalian berdua. Jangan takut kepadanya. Orang itu tidak akan bisa membunuh kalian. Aku akan melindungimu. Ayo, mendekatlah. Barat, iblis! Masuklah sahabat-sahabatku. Pintu telah terbuka untukmu. Jangan kau merasa ragu. Aku akan menjadi tempat yang sejuk. Aku akan menjadi majikan yang selalu memenuhi kebutuhanmu. Aku orang yang gemar prihatin. Bahkan kehidupanku selama ini adalah keprihatinan. Tidak melihat hal itukah kalian? Ayo masuk. Menyatulah ke dalam tubuhku. Gila! Bagus. Iblis kau perempuan lacur. Jangan terlampau menyalahkan aku, Panji Saprang. Pencuri. Kau pencuri. Aku bukan pencuri. Bajang itu yang telah memilih menempati tubuhku. Dia tidak lagi sudi menjadi gedibalmu. Setan Allah, kurang ajar, berdebah kepala. Aku akan bunuh kau. Iya. Aku tidak akan pernah menghindar darimu, Panji Saprang. Iya. Iya. Panji Saprang benar-benar marah. Tak disangka, tak pernah dikira olehnya, dua makhluk bajang itu bisa dikelabui oleh lawannya dan membelot mengabdi pada musuhnya. Panji Saprang mengamuk bagaikan banteng terluka, tetapi Pinaka melayaninya sebagaimana seekor singa yang melihat bahaya akan menimpa anaknya. Pertempuran itu semakin menjadi, dan sementara itu dia? Kita telah kalah selangkah, Badrawati. Kita kehilangan jejak. Orang itu lepas, Paman. Dan itu artinya bencana yang akan membayangi gadis-gadis masih akan tetap berlangsung. Kabut yang turun terlampau tebal dan warnanya keputih-putihan. Sungguh keadaan yang sangat menolongnya, Badrawati. Jinan, kita harus menemukannya, Paman. Harus. Orang itu benar-benar sebuah bencana mengerikan. Ya. Lihatlah, kabut yang turun tebal sekali. Apa kabut ini? Kabut yang aneh, Paman. Kabut janggal yang memang sengaja berpihak pada orang itu. Bukan, Badrawati. Kabut ini kabut yang sebenarnya. Udara dingin, dan dengan demikian merangsang kabut untuk turun. Aku tidak akan membiarkannya dia lepas, Paman. Aku akan terus mencarinya. Biarpun dia bersembunyi di dalam liang semut sekalipun, aku akan tetap mencarinya. Bantu aku melacaknya melalui Anji Saptaparubu. Mari kita lakukan, Badrawati. Lare Angon dan Badrawati segera matak Aji Sabta Pangrungu, memperkuat ketajaman indera pendengarannya. Melalui cara itu, keduanya berusaha menyadap segala macam suara yang mencurigakan. Namun Pamegasi bukannya tidak mengerti apa yang terjadi. Pamegasi yang terlindung oleh pekatnya kabut yang turun itu pun segera menyerap suara-suara yang ditimbulkan oleh setiap gerak, bahkan tarikan napasnya. Bagaimana, Badrawati? Aku tak berhasil, Paman. Sekilas tadi aku menemukan tarikan bisa nafas. Namun tarikan nafas itu kemudian hilang. Iya, aku juga. Nampaknya orang itu menyadari apa yang kita lakukan. Iya. Apa boleh buat, Badrawati? Kenyataan ini memang pahit. Akan tetapi, mau apa lagi? Sebenarnya aku juga merasa kecewa pada Paman. Kenapa, Badrawati? Seandainya Paman tak menghalangiku, orang itu sebenarnya sudah mati. Ketika aku merasa curiga bahwa ia masih hidup,
aku sudah berketetapan hati untuk menumpasnya. Kalau perlu, dengan membelah kepalanya. Akan tetapi, paman yang mencegah dengan atas nama sifat kesatria dan kejantanan serta berbagai alasan gombal lainnya. Jika keadaan sudah seperti ini, artinya pasti akan ada korban yang berjatuhan. Ya, sudahlah Badrawati. Semuanya sudah terjadi. Badrawati, tunggu! Mereka sudah pergi. Untunglah aku berlari ke pulang. Aku diselamatkan oleh kabut yang turun. Kalau tidak, mana mungkin aku seorang bisa mengalahkan mereka yang bergabung. Bukan main. Aku sungguh tak menyangka. Di Kademangan Kuring ini aku mengalami kejadian yang luar biasa. Apa yang aku kehendaki biasanya lancar dan mulus-mulus saja. Namun kali ini, aku benar-benar telah dibuat babak belur. Badrawati itu telah mengajarku hingga aku terpingsan-pingsan. Dan kemudian perempuan itu bukan main. Ia menggunakan sebuah ilmu yang aneh. Tubuhnya membelah menjadi 3, dan aku dibuatnya semakin berantakan. Apa sekarang yang akan aku lakukan? Kembali ke sana membantu Kakang Panji Sabrang? Tidak perlu. Kakang Panji Sabrang memiliki aji Condro Birowo. Ia pasti dapat melindungi diri dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali jika aku harus meninggalkan tempat ini begitu saja. Aku akan pergi, namun harus meninggalkan jejak yang menyakitkan hati mereka. Lambang Sari. Pamekatsih mempertajam pendengarannya. Ia kemudian bangkit dan berdiri serta berjalan dengan hati-hati kembali ke arah lorong yang memanjang ke barat. Pamekatsih yang telah ketempatan Rajah Mata Durga itu melangkah dengan hati keruh dan sikap yang beringas. Niatnya telah bulat, membuat jejak yang menjijikkan. Dalam pada itu, bagaimana Badrawati? Aku mempunyai sebuah dugaan. Akan tetapi, aku tak tahu apakah dugaan itu benar atau tidak, Paman. Ini hanya sebuah perhitungan yang belum tentu. Katakanlah. Paman bisa menebak apakah kira-kira yang akan dilakukan Pamegasi itu setelah ini? Melarikan diri? Iya. Ia menyadari hal itu. Melarikan diri dari kita adalah hal yang sebaik-baiknya. Karena jika Pamegasi itu sampai berhasil kita temukan, ia tahu artinya sebuah bencana baginya. Lalu? Mari kita berpikir dengan menggunakan cara berpikirnya, Paman. Cobalah Paman menebaknya. Ya, aku kira ia akan melarikan diri sejauh-jauhnya. Itu salah satu kemungkinan, Paman. Namun, aku juga melihat kemungkinan yang lain. Kemungkinan apa, Badrawati? Saat ini dia merasa sakit hati. Ia sangat kecewa karena kegemarannya dihalang-halangi. Bukan sekedar kecewa, namun bahkan telah berubah menjadi dendam. Lalu? Kemungkinan yang paling masuk akal, tidak bisa tidak, adalah melanjutkan apa yang menjadi niatnya. Betul juga. Jika perhitungan ini benar, kita harus mampu menebak siapa kira-kira akan didatanginya. Anak-anak gadis Kiai Pangon. Tidak mungkin, Badrawati. Iya, itu sama halnya dengan kutuk Marani Sunduk. Sama dengan mendekati bahaya. Tentu gadis yang akrab dengan Mangesti dan Sesanti itu. Tepat.
Lambang Sari. Gadis yang itu bernama Lambang Sari bukan? Iya. Aku kira jika Pamagasi benar-benar akan melakukan hal itu, Lambang Sari itulah yang pasti akan didatanginya. Kau benar, Badrawati. Kita jebak dia. Cukup aku saja, Paman. Aku mencemaskan keadaan Bibi Pinaka. Aku persilahkan Paman kembali. Biar aku sendiri yang akan menunggu Pamagasi di pekarangan rumah gadis itu. Baiklah. Kita berpisah, Paman. Hup! Oh, cerdik juga Badrawati. Isi kepalanya bukan lagi otak seorang bocah, akan tetapi cara berpikir cerdas orang yang telah matang dan mampu menghitung segala macam kemungkinan. Hup! Di rumah Kiai Sambi, suasana tak kalah tegang. Suara orang yang bertarung itu lamat-lamat sampai juga di rumah orang itu. Kiai Sambi yang resah karena telah mendengar berita pemetik kembang lepas lagi, segera mempersiapkan diri. Kiai Sambi berjaga-jaga di halaman rumahnya dengan memegang pedang telanjang. Kiai Sambi terkejut ketika dari kegelapan malam muncul sosok bayangan mendekatinya. Siapa kau? Aku, Kiai. Oh, rupanya kau anak Ger. Ada suatu hal yang sangat penting yang akan aku bicarakan, Kiai. Iya. Namun, bolehkah kita membicarakannya di dalam rumah? Kita jangan berbicara di luar. Oh, mari anak Ger Badrawati. Ayo silakan. Ayah, bagaimana ayah? Ada apa? Ada apa, Kiai? Aku belum mengetahuinya, Nyai. Anak Ger Badrawati ini belum menjelaskan. Ada apa? Ada apa, Badrawati? Tenanglah, Kambo. Beri kesempatan aku akan menjelaskannya. Benarkah pemetik kembang itu lepas lagi? Benar, Nyai. Lalu, itulah sebabnya aku datang menemui Bibi. bagaimana? Katakan apa yang harus aku perbuat, Badrawati. Katakanlah. Pamagasi telah melarikan diri. Hal itu memang sangat aku sesalkan. Aku menduga Pamagasi yang merasa sakit hati dan dendam akan datang kemari untuk melanjutkan niatnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Justru itulah, Bibi. Aku datang untuk menjebaknya. Mohon Paman dan Bibi menuruti petunjukku. Baik. Kami semua percaya sepenuhnya kepada anak Ger Badrawati. Apapun yang akan kau lakukan, itu semua demi kebaikan kami. Aku persilahkan Paman dan Bibi tidur sebagaimana biasanya. Paman dan Bibi berbuat seolah-olah tidak cemas lagi karena Pamagasi telah tertangkap. Iya. Lalu? Kang Lambang Sari, aku persilahkan untuk tidur di biliknya. Aku yang akan menjaganya. Jika perhitunganku tak salah, maka aku yakin pemetik kembang itu akan datang kemari. Jika ternyata ia memiliki mendatangi gadis yang lain, maka nasib gadis itulah yang buruk. Bagaimana? Kiai, bagaimana? Anak Ger Badrawati tentu telah mempunyai perhitungan yang cermat, Nyai. Kita ikuti saja petunjuknya. Waktunya tinggal sedikit, Kiai. Oh iya. Mari Nyai, ayo. Ki Sambi dan Nyai Sambi menuruti petunjuk Badrawati. Keduanya berpura-pura tidur. Namun justru karena menyadari adanya bahaya, jantung Ki Sambi dan istrinya bagaikan dipacu. Badrawati tersenyum manakala mampu menangkap desah nafasnya. Sementara itu di dalam biliknya, Lambang Sari melaksanakan petunjuk Badrawati. Lambang Sari tak kalah tegang pula. Bagaimana, Kang Bu?
Bagaimana kalau ia benar-benar muncul? Itu yang justru aku harapkan. Aku menginginkan ia benar-benar datang dan tak tahu kalau aku berada di sini. Jika ia tahu aku berada di sini, mungkin ia akan lari terbirit-birit. Ia akan ketakutan melihat ujung cambukku ini menggeliat. Aku tidak akan mengalami hal yang buruk, bukan? Jika sampai pamegasi itu menyentuh kulit Kangbo, maka sebagai penukarnya, aku akan meretakkan kepalanya. Jika ia sampai merontokkan sehelai saja rambut Kangbo, maka aku akan memecahkan kepalanya. Retak kepala dan pecah kepala sama-sama tidak menyenangkan, bukan? Tetapi... Sudahlah, jangan cemas, Bibi. Dan aku minta kita jangan berbicara lagi. Keparat itu mempunyai telinga yang amat tajam. Jika ia mendengar aku berada di sini, ia akan lari terbirit-birit. Silakan Bibi menenangkan diri. Aku akan berada di luar. Aku takut, Badrawati. Diamlah. Pinaka. Bagaimana Pinaka? Ia melarikan diri. Jamar Kaun? Si Mata Tiga membawanya. Mata Tiga? Iya. Nyai Durga Padabandari? Iya. Durga Padabandari. Ia muncul lagi? Kau kenapa? Tolong jaga aku. Aku akan menenangkan jantungku. Jantungku berlarian. Baik, akan aku lakukan. Lare Angon menjadi cemas melihat keadaan Pinaka Swasti Ratu. Sudut bibir perempuan itu melelehkan darah merah. Pinaka yang terluka di bagian dalam dadanya itu segera duduk bersila. Lare Angon segera mempersiapkan diri, menjaga berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Suasana yang sepi dan tak terdengar lagi pertarungan itu menyebabkan Kiai Pangon berani keluar. Dengan diikuti oleh Ki Demang, Kiai Pangon mendekat. Bagaimana anak mas? Siapa dia? Perempuan ini membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Ia terluka, Paman. Dia itu siapa? Dia sahabatku, Paman. Lalu mereka yang berkelahi melawanmu itu siapa, anak mas? Mereka kawan-kawan si rambut putih. Kedatangannya adalah untuk menyelamatkan si rambut putih itu, Paman. Lalu anak Nger Badrawati? Dia sedang mengejarnya. Katakan kepada aku, anak Mas Lare Angon, apa yang harus kami lakukan? Persilahkan orang-orang yang membawa obor itu untuk berkumpul saja di rumah Kiai. Apa yang mereka lakukan itu justru membahayakan mereka, Paman. Iya. Di luar sana, orang-orang tak dikenal dan berkemampuan tinggi sedang berkeliaran dan bisa membahayakan mereka. Oh, baik. Hei, kalian semuanya kemari! Ayo kemari! Hancur itu. Keadaan masih berbahaya. Aku minta kalian semuanya masuk ke dalam pendopo rumahku. Orang-orang yang mengacau ketemangan kita itu semuanya berilmu tinggi. Ayo, masuk semua ke dalam pendopo. Ayo. Aku telah mendengar kedatangannya. Ia datang. Bukan hanya cambukku ini yang akan menyusulnya. Akan tetapi juga pisau terbangku ini. Bagaimana, Badrawati? Diamlah, Kang Bu. Aku telah mendengar dengus nafasnya. Ia sekarang berada di dalaman. Aku takut, Badrawati. Diamlah, Kang Bu. Ia bertelinga amat tajam. Ia akan bisa mendengar pembicaraan kita ini. Ya,
Aku akan diam. Iya, diamlah Kang Bu. Badrawati segera mempersiapkan diri. Tangan kanan memegang pangkal cambuk, tangan kiri menggenggam sebuah pisau yang siap melesat menggapai korbannya. Badrawati mengeterapkan kemampuan anehnya, sebuah kemampuan yang bisa menyadap segenap suara yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya Pamekatsi yang hinggap di sebuah dahan tidak menyadari kalau dirinya sedang diintai. Lambang Sari. Ia belum tidur. Aku berhasil menangkap desah nafasnya yang gelisah. Demikian juga dengan kedua orang tuanya, juga belum tidur. Agar aku tidak terlampau direpotkan, sebaiknya aku membuat mereka mengantuk. Aku ingin kedua orang tua gadis itu tidur. Aku akan menyebar sial. Dengan cermat Badrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir, Badrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada Lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Badrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya mulai membara. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. Dengan cermat, Badrawati terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan melekatkan jari telunjuk pada bibir, Badrawati yang berdiri di sudut ruang meminta kepada Lambang Sari agar tidak berbicara. Jantung gadis yang ketakutan itu bagaikan berlarian. Badrawati memegang cambuknya semakin erat, sementara ujung pisau yang berada di tangan kirinya menyala kemerah-merahan. Ujung pisau yang akan siap melesat itu mulai membara. Orang itu menyebar sirap. Kekuatannya membuat sasarannya mengantuk, dan tidur itu nampaknya tidak ditujukan kepada kamu, Lambang Sari. Akan tetapi lebih tunjukkan kepada Kiai Sambi dan istrinya. Baik, aku tidak keberatan dengan ilmu sirap itu. Silakan saja menggunakannya. Aku tak merasa keberatan. Kiai. Aku ngantuk sekali. Tiba-tiba saja mataku menjadi berat, Nyai. Mataku berat sekali. Rasa kantuk ini datangnya mendadak sekali, ya. Aku juga. Aku pun mengantuk tak ketulungan, Kiai. Iya, aneh sekali. Mengapa mataku menjadi sangat berat seperti ini? Mengantuk sekali. Aku juga, Kiai. Aku sangat mengantuk. Mataku tak bisa kusangka. Sangat berat. Selamat tidur, Nyai dan Kiai Sambi. Tidurlah dengan nyenyak serta bermimpilah yang indah-indah. Ojo amok elan mataku akan berlayar. Hop. Nampaknya tadinya hendak pada sebudahan dan meloncat turun. Ia sekarang diam berdiri. Mungkin dia sedang memperhatikan keadaan.
menghitung apakah sudah aman atau belum. Nah, dia telah selesai. Sekarang berjalan menuju ke samping kanan. Rupanya, ia akan memasuki bilik ini langsung dengan menjebol dinding. Aku akan menunggunya dengan sabar. Ujung cambukku akan menggeliat dengan kekuatan penuh menyambar kepalanya. Dan ketika ia sedang tidak menyadari keadaan, pisauku ini akan menyengat dadanya dan tepat menggapai jantungnya. Ayo rambut putih, aku telah siap menunggumu di sini. Ia sekarang berada di luar dinding dan kembali diam. Ia tentu sedang memusatkan perhatian untuk menyadap segala macam suara. Jika ia berhasil mengetahui aku berada di dalam bilik ini, aku akan memujinya sebagai orang yang luar biasa. Menunggu apa lagi? Kau sedang gelisah menunggu kehadiranku. Kau mungkin sedang berharap aku muncul dan segera membusai rambutmu, meraba segenap kulit tubuhmu. Aku datang, Lambang Sari. Aku datang untuk memenuhi keinginanmu. Siapa itu? Dia, ini aku datang. Kau? Aku datang. Sabarlah. Aku datang, sayang. Hati Lambang Sari seperti akan rontok karenanya. Namun dari sudut, Badrawati memberi isyarat dengan menempelkan jemari telunjuknya ke mulut, meminta kepada gadis itu untuk tenang. Dinding kayu itu pun dengan mudah telah dibuka oleh Pamagasi. Kau belum tidur, Lambang Sari? Iya. Jangan cemas. Kau tak perlu merasa cemas, Lambang Sari. Semuanya akan berlangsung dengan baik. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Kau memang sedang menungguku, bukan? Iya. Kau tahu apa yang aku kehendaki? Aku... Kau tentu sudah tahu apa yang aku kehendaki, Lambang Sari. Mari kita lakukan. Aku akan menjadi lelaki yang paling bangga di dunia ini karena menerima penyerahanmu. Dan kau akan menjadi perempuan yang paling bangga karena memiliki sebuah kenangan yang paling indah dan tak akan terlupakan hingga kapan. Aku juga menunggumu, Pamagasi. Terima ini. Badrawati yang benar-benar marah telah mengayunkan cambuknya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Pamagasi mencoba menghindar, tetapi geliat ujung cambuk itu mampu menggapai wajahnya. Pamagasi yang masih belum sadar sepenuhnya terjengkang menjebol dinding dan terguling-guling. Pisau dari tangan kiri Badrawati dengan telak-telak menyengat dada kanannya. Bagaimana rasanya, Pamagasi? Iblis, berdebah. Iblis kau. Kaulah yang sebenarnya iblis. Aku telah berulang kali mengatakan hal itu. Akan tetapi, kau masih belum juga menyadarinya. Jika orang ini tidak aku bunuh, maka bencana yang berkepanjangan masih akan terjadi dan menimpa gadis-gadis yang lain. Atas nama kebenaran, atas nama para gadis yang telah menjadi korban kebiadabannya, atas nama mereka yang telah disakiti hatinya, aku akan mengantarkannya menjenguk gerbang kematiannya. Akan kubelah dadanya dengan cambukku. Wah, gila, kau! Apa yang kau lakukan terhadap anakku? Aku akan membantu menyempurnakan kematiannya.
sayang paman keburu datang. Kalau tidak, dia sudah modal ketimpa cambukku. Kasihan. Lihatlah dia paman Panji Sabran. Dia sekarat dan sangat kesakitan. Aku harus menolongnya dengan mempercepat kematiannya. Kurang ajar kau setan cilik. Adikmu itulah yang sebenarnya tindak dan perbuatannya kurang ajar paman. Di mana-mana ia merusak perempuan. Baru saja ia akan menodai seorang gadis. Maka aku terpaksa berbuat kejam kepadanya. Dan sayang sekali, sebagai kakaknya paman tidak menasihati atau melarangnya, akan tetapi malah membiarkannya. Kurang ajar, aku bunuh kau. Boleh. Mati pun sebenarnya aku telah siap dari dulu. Kalau ternyata paman berhasil membunuhku, aku tak merasa keberatan. Mati di tangan pemilik Aji Condo Birowo yang besarkan tentu merupakan suatu hal yang membanggakan paman. Aku tak takut sama sekali. Jangankan hanya kau, bahkan andai kata si mata tiga itu muncul juga di tempat ini dan menghujaniku dengan kekuatan dahsyat yang melesat melalui mata di keningnya, aku tak akan gentar. Aku tak akan mundur sejengkal sekalipun. Kau akan mendapatkannya, bocah tengik. Tidak. Kau menantangku? Kau berada di sini juga. Kau ingin merasakan bagaimana rasanya tertimpa kekuatan mata Durga? Aku penuhi. Kau akan mendapatkannya. Badrawati menjadi amat gugup ketika dari kegelapan malam muncul seorang perempuan yang cukup dikenalnya. Perempuan itu adalah Durga Parabandari, titisan sang Waraganya. Dengan langkah yang tenang, perempuan itu melangkah mendekati tubuh Pamegasi yang tergeletak tak sadarkan diri, dan dengan tatapan mata yang sirip, umat Durga memandang Badrawati. Kepalanya, ia tentu akan menyerangku dengan kekuatan dahsyat yang berasal dari matanya yang ketiga, yang berada di tengah-tengah kening itu. Aku tidak boleh asal-asalan. Aku akan mencoba mendahulinya dengan pisau-pisau terbangku. Hari ini hari Taliwangke, bocah cilik. Kau tahu apa arti Taliwangke? Tidak. Hari Taliwangke adalah hari yang tidak lahir. Hari Taliwangke juga disebut hari Naas. Setiap orang memiliki hari Taliwangke yang berbeda-beda. Jika seseorang terjebak masuk ke dalam hari Taliwangke, maka menghindar kemanapun ia takkan bisa lepas dari sandungan. Dan hari ini adalah hari Taliwangkemu, bocah cilik. Setiap langkah dan gerak selalu dibayangi sandungan. Kau memang bocah yang luar biasa, hingga akulah yang harus menjadi sandungan petualanganmu. Sudah siapkah kau, bocah cilik? Kau benar-benar ingin merasakan dahsyatnya mata Durga? Aku benar-benar tahu kalau perempuan bermata tiga ini berada di sini. Ia menusuk kening. Aku tak boleh terlambat. Katakan sekali lagi, kau ingin merasakan dahsyatnya mata Durga? Iya. Iya. Pisauku meledak. Ini lagi. Iya. Aku sia-sia. Kedua pisau terbangku langsung meledak tersentuh garis pandangan matanya. Mana pisau terbangmu yang lain? Baru dua yang kau coba. Mana yang ketiga dan keempat? Melarikan diri, menghindar. Apakah aku harus melarikan diri, meninggalkan tempat ini? Tidak mungkin. Jika itu aku lakukan, maka Kisambi dan keluarganya yang akan bernasib malang menerima kemarahannya. Apa boleh buat? Aku harus menumpukan harapan pada ujung cambukku ini. Semoga ayunan cambukku mampu menyentuh mata aneh di keningnya itu. Kalau aku harus mati, apa boleh buat? Matilah kau di tanganku, bocah setan. Matamu mulai menyala. Aku harus menyerangnya.
Badrawati menggigil dan merasakan jantungnya bagaikan diremas, manakala seleret sinar yang muncrat dari mata Durga itu menjamah tubuhnya. Badrawati yang kemudian berusaha berguling menghindar, merasakan lecutan cambuknya seperti menghantam sebuah tabir kasat mata. Tak terlihat namun ada. Badrawati menjadi gugup ketika umat Durga itu telah siap menyerangnya lagi dengan tatapan matanya. Hari ini Taliwangke menggunakan ini. Dia akan menyerang lagi. Aku harus selalu berguling dan berguling menghindar. Jika kekuatannya yang muncrat dari tatapan matanya mampu menggapai tubuhku, dan aku akan retak. Kau pikir kau akan bisa lepas dariku? Matilah kau di tanganku. Gila, gawat. Kau mau lari kemana, bocah tengik? Aku tak mau didului serangnya. Aku justru harus berada di dalam jarak dekat dan menyerangnya bertubi-tubi. Raja Kalacakra tak akan mampu melindungimu, bocah sialan. Matilah kau di tanganku. Aku akan menyerangnya dari jarak dekat. Umat Durga para Bandari membutuhkan waktu sesaat untuk menyiapkan serangan dahsyatnya yang mengalir melalui matanya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Badrawati untuk melenting cepat dan mengayunkan cambuknya. Sebuah ledakan tepat di dekat telinga umat Durga para Bandari telah membuyarkan pemusatan pemikirannya. Setan alat. Aku berhasil. Paling tidak dengan cara bertarung jarak dekat. Mungkin aku bisa mengulur nyawaku untuk tetap tinggal di ragaku. Setan alat. Berada di dalam jarak dekat. Ayah, ibu, buka pintunya. Buka pintunya, ibu. Ayah. Aku takut. Aku takut. Hati aku takut, ayah. Kau tidak apa-apa, Ndu. Aku takut, ibu. Aku tidak mau, ibu. Aku takut, ibu. Cepat sembunyi. Sembunyi di mana? Di kolong, ayo sembunyi di kolong. Sembunyi di kolong semuanya. Aku akan menjaga kalian. Cepat bersembunyi di kolong, ayo cepat. Aku takut. Aku takut, ibu. Ayo, kita sembunyi dulu. Sembunyi di kolong tempat duduk itu. Pertarungan antara Badrawati dan umat Durga para Bandari langsung meningkat dengan cepat. Badrawati yang menyadari betapa berbahayanya mata Durga yang berada di kening itu memaksakan pertempuran jarak dekat. Cambuknya meledak-ledak tiada henti, membuat umat Durga menjadi semakin marah. Dan manakala pertarungan bergeser beberapa jengkal, segera terlihat Badrawati bukan tandingan perempuan bermata tiga itu. Hingga kemudian sebuah ayunan kaki menyilang menyebabkan Badrawati terguling dan terkapar. Umat Durga segera mencengkamnya dengan tatapan matanya. Kau pikir kau akan bisa mengalahkan aku? Kau ingin merasakan kedahsyatan mataku? Kau merasakannya sekarang. Setan. Remas jantungmu, bocah tengik. Mampus! Sadar kau!
Sang Ratu. Bawa adikmu. Kita tinggalkan tempat ini. Baik, Sang Ratu. Cepat. Kita harus segera pergi. Waktu kita sangat terbatas. Dia... Bocah itu sudah mati. Tak ada manusia manapun di dunia ini yang bisa selamat dariku. Kita pergi. Hop. Umat Durga Parabandari segera melenting dan bagaikan bayangan hantu, tubuhnya berkelebat untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. Panji Sabrang segera menyambar tubuh adiknya dan kemudian menyusul, melesat hingga kemudian hilang tak meninggalkan jejak. Suasana menjadi sepi. Ki Sambi tak lagi mendengar suara orang yang berkelahi. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk keluar melihat apa yang terjadi. Anak Ger Badrawati. Loh, tak bernapas. Bagaimana, Ayah? Aduh, bocah ini bernasib malang dalam membelamu, Lambang Sari. Apakah ia mati? Napasnya tak ada dan aku tak mendengar detak jantungnya. Aduh. Ya terus piye toh? Iya, aku juga bingung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan nih. Ayah, bagaimana dengan mereka? Orang berambut putih itu, Ayah. Aduh, orang itu nampaknya telah pergi, Duh. Orang berambut putih itu terluka. Yang berkelahi dengan anak Ger Badrawati tadi seorang perempuan. Jadi, bagaimana, Ayah? Aku harus memberitahu Kiai Pangon, Nyai. Bukankah ada paman dari bocah ini di sana? Jangan tinggalkan aku, Ayah. Iya. Jangan pergi, Kiai. Habis bagaimana? Pukul saja kentongan, Ayah. Iya. Benar, pukul saja kentongan. Iya. Aduh, kalau orang-orang itu tak suka dengan suara kentongan dan justru datang kemari bagaimana? Kalian bersembunyi lagi di bawah tempat tidur ya. Aku akan berlari secepat-cepatnya menuju ke rumah Kiai Pangon ya. Jangan, Ayah, jangan. Aku tidak mau ditinggal. Aduh, habis bagaimana? Apakah aku tak melakukan apapun? Paman bocah itu harus diberitahu. Orang yang melukainya sudah pergi. Pukul saja kentongan. Iya, Ayah. Baiklah. Aku akan memukul kentongan saja. Ki Sambi tak mempunyai pilihan lain. Lelaki itu segera mencari kentongan. Namun sial, kentongan yang dicarinya tak juga ditemukan. Ki Sambi lupa meletakkan di mana. Sementara itu, di saat itu pula, Pinaka Swasti Ratu telah selesai dengan semadinya. Tarikan nafasnya yang kacau balau telah berhasil ditatanya kembali. Kau berhasil, Pinaka? Iya, aku telah berhasil. Namun tidak sepenuhnya. Jantungku terasa akan copot. Bagaimana dengan Badrawati? Ia memburu Pamokatsi. Aku tidak mengira Uma Durga Parabandari muncul juga di tempat ini. Lalu? Badrawati. Aku mencemaskan Badrawati. Suara kentongan. Iya. Pasti sesuatu sedang terjadi di sana. Aku akan meninggalkanmu. Aku akan menengok apa yang terjadi. Iya, cepatlah lari aman. Kemungkinan Badrawati bertemu dengan mata Durga itu cukup besar. Iya. Dadaku sesak sekali. Kekuatan yang muncrat melalui tatapan mata itu memang benar-benar dahsyat dan kuat luar biasa. Kepalaku seperti diganduli sesuatu yang sangat berat. Bahkan darah di sekujur tubuhku seperti berhenti mengalir. Darah merah membasahi sudut bibir Pinaka Swasti Ratu. Dengan tangan kanannya dia membasuh darah itu. Mendadak pandangan matanya terpaku pada Raja Kalacakra di tangan kanannya. Dadanya pun kemudian merambat bergolak.
Tangan kananku sekarang telah ketempatan Raja Kalacakra. Dengan demikian, aku menjadi salah seorang dari 5 yang memiliki Raja Kalacakra. Perjuanganku mulai membuahkan hasil. Dengan raja ini, aku tak lagi berada dalam bayang-bayang pengaruh kekuatan hitam itu. Aku bahkan bisa dengan sepenuh hati dan kekuatanku untuk mengabdi kepada anakku, menyelamatkannya dari bahaya dan bencana. Parameswara anakku, ibu telah memiliki Raja Kalacakra, nak. Ibu tidak akan lagi membahayakanmu karena pengaruh kekuatan hitam itu, Leh. Parameswara anakku, ibu kangen sekali kepadamu, Leh. Bukan hanya Raja Kalacakra yang telah aku miliki, akan tetapi di tubuhku aku telah ketempatan Aji Condro Tirowo. Aku telah mampu melakukan petunjuk orang aneh berjubah merah itu untuk manunggal pada tubuhku. Duh, yang Batara aku, tiada terbilang rasa syukurku. Jagat Dewa Batara. Badrawati. Nampaknya anak Ger Badrawati sudah tidak bernapas lagi, anak mas. Tidak mungkin. Tidak akan sedemikian mudahnya kematian merenggutnya. Apa yang terjadi? Kami tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi. Perkelahian dahsyat itu berlangsung di luar rumah, Ger. Ia bertarung dengan seorang perempuan. Dengan seorang perempuan? Iya, aku mengetahui dari suaranya. Apa yang dicemaskan oleh Pinaka menjadi kenyataan. Si mata di kening Durga Parabandari yang menyebabkan Badrawati seperti ini. Dan bagaimana dengan Pamekatsih? Adi Badrawati berhasil mencederainya, mungkin membunuhnya. Ia mengayun cambuk dan melempar pisau yang membuat orang berambut putih itu sekarat. Aku melihatnya sendiri. Baiklah. Terima kasih dengan keterangan kalian. Aku akan membawa Adi Badrawati. Mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Lalu anak mas, bagaimana dengan kami? Kenapa? Ya, kami di sini ketakutan. Saranku, aku persilahkan paman untuk bergabung ke rumah Kipangon. Lagi pula, saat ini sudah mendekati pagi. Langit di timur sudah semburat kemerahan. Pamekatsih itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kami takut. Demikianlah, bersamaan dengan mulai semburat merahnya langit di sebelah timur oleh datangnya fajar pagi yang dikemuli oleh turunnya kabut tebal, para penduduk segera keluar dari rumahnya untuk saling mencari keterangan atas apa yang terjadi. Pinaka Swasti Ratu menjadi tegang melihat di kejauhan. Akhirnya Lare Angon muncul dengan memondong tubuh Badrawati. Apa yang terjadi, Lare Angon? Benar dugaanmu. Badrawati bertemu dengan perempuan bermata 3 ini. Lalu dia pingsan? Tidak hanya sekedar pingsan. Periksalah Pinaka. Dadanya membiru. Juga pada pundak dan punggungnya sebagian rambutnya terbakar. Ia tak bernapas lagi. Jantungnya berhenti. Apakah ada cara yang bisa dipergunakan untuk mencegah? Keadaan Badrawati saat ini seperti yang dialami rambut putih itu. Badrawati telah menghajarnya dengan ajian pamungkas yang menyebabkan tak bernafas dan jantungnya berhenti. Ya, aku mengira Pamekatsih telah mati, namun ternyata ia masih hidup. Badrawati,
Begitu besar pengorbanan dan pengabdianmu, Le. Aku tak percaya akan semudah ini kau mati. Badrawati. Rasanya ada yang berbeda antara Badrawati dengan Pamekatse. Wajahnya pucat. Kekuatan yang muncrat dari tatapan mata Durga itu tentu dengan ganas telah mengajarnya. Apakah dengan demikian Badrawati tidak tertolong? Badrawati. Tubuh Badrawati telah beku. Tak ada tarikan nafas. Tak ada pula detak jantung. Are Angon bahkan menjadi cemas karena melihat wajah Badrawati yang menjadi semakin pucat bagaikan mayat. Are Angon yang semula berharap keadaan Badrawati tak lebih seperti apa yang dialami Pamekatse menjadi kecewa ketika melihat wajah bocah itu semakin pucat. Bibirnya membiru. Pinaka Swasti Ratu juga menjadi cemas. Pergelangan tangan Badrawati diperiksanya, juga detak jantung didengarnya. Namun tanda-tanda bahwa Badrawati masih hidup sudah tidak ada. Badrawati. Badrawati. Kau jangan mati, Badrawati. Kau tidak boleh mati. Kau masih muda. Kau masih bocah. Langkahmu masih panjang, Le. Jangan mati, Badrawati. Kau belum waktunya mati. Kau masih dibutuhkan, Jak Bagus. Kau masih muda. Jangan mati, Badrawati. Jangan mati, Le. Wajahnya semakin pucat saja. Jangan. Pinaka, mari kita melakukan sesuatu. Aku akan merangsang jantungnya agar berdetak lagi. Kau rangsang kepalanya agar simpul-simpul perintah di otaknya bekerja lagi. Kita tidak punya waktu terlampau banyak, Pinaka. Ayo cepat kita lakukan. Baik. Iya. Kau tidak boleh mati, Badrawati. Kau masih muda. Masa depanmu masih panjang. Ayolah, kau harus bernafas lagi. Tak gampang kematian merenggut nyawamu, Badrawati. Takdir melindungimu. Ayo, Badrawati. Ayo, Badrawati. Gila, tidak ada perubahan apa-apa. Jangan tergesa putus asa. Kita ulangi sekali lagi. Baik, aku yang akan melakukannya. Baik, terserah kau. Pinaka Swasti Ratu menempelkan tangan kanan yang menyimpan Rajah Kalacakra ke kening, merangsang otak Badrawati agar bereaksi. Are Angon menempelkan tangan kanannya yang juga menyimpan Rajah Kalacakra ke dadanya, merangsang agar jantung bocah itu berdetak kembali, namun tubuh itu tetap beku. Tidak ada perubahan apa-apa. Badrawati tidak menampakkan perubahan apa-apa. Tidak ada sebuah gerakan kecil sekalipun. Apakah hanya sampai di sini hidupmu, Badrawati? Ayo, Badrawati. Bergeraklah. Gerakan sekecil apapun lakukan, Badrawati. Ayo, Badrawati. Kau masih muda. Belum waktunya kau mati, Le. Ayo, kau harus hidup. Hidup lagi. Hidup lagi, Badrawati. Iblis kau, Madurga. Kau telah membunuh anak kecil ini. Aku tidak akan mengampunimu, Madurga. Aku tidak akan mengampunimu. Aku tidak akan mengampunimu, biang kepara.
Rupanya ia telah mendahului kita, Pinaka. Tapi mengapa? Mengapa harus bocah ini lari Angon yang masih anak-anak? Lihatlah, sebenarnya ia masih bocah. Masih senang-senangnya dia bermain. Tapi apa yang menimpanya? Bahkan tidak seharusnya raja itu singgah di tangannya. Badrawati telah memberikan pengorbanannya yang paling berharga, Pinaka. Sebagaimana kau, aku juga merasa amat kehilangan. Akan tetapi persoalannya tidak lantas berhenti dengan kepergian Badrawati meninggalkan kita. Kau harus ingat dengan anakmu. Badrawati tidak boleh mati. Kita menginginkan demikian, Pinaka. Bocah ini tidak boleh mati. Durga para bandari tidak berhak merampas nyawanya. Dia harus hidup. Dia harus hidup. Pinaka, marilah kita melihat kenyataan. Iblis. Iblis keparat. Iblis kau Durga. Ayah, apa yang terjadi? Bocah itu. Badrawati, ayah. Iya. Bocah itu nampaknya. Nampaknya bagaimana? Bocah itu mati. Ayah, Badrawati mati. Mungkin mati. Mungkin juga masih hidup seperti Pamekaji itu. Yang jelas paman dan perempuan itu masih berusaha untuk menolongnya. Berdoalah, semoga usaha mereka itu berhasil. Kasihan bocah itu. Badrawati, bocah itu semalam berbicara dan guyonan dengan ayahku. Mangesti dan Sesanti tak mampu menahan air matanya yang kemudian bergulir membasahi pipi. Semalam mereka berbicara dengan akrabnya bersama bocah itu. Bocah yang menurut mereka pintar dan menyenangkan. Dan sekarang Badrawati telah tiada. Dalam pada itu, manakala Pinaka merasakan usahanya sia-sia, terduduk dengan tatapan mata yang kosong, memandang pagi berkabut, berbagai persoalan mengaduk dadanya. Pandangan Pinaka semakin kabur dan semakin kabur, karena air mata semakin tebal di kelopak matanya. Berikan anakku. Bibi, sadarlah Bibi. Bibi harus menguasai diri. Ayo Bibi, sadarlah. Berikan bayi itu. Aku harus membunuhnya. Tidak Bibi, Bibi tidak boleh membunuhnya. Dia anakmu sendiri. Mengapa Bibi akan membunuhnya? Tidak boleh. Iya anakku. Aku berhak membunuhnya. Tidak bisa. Tidak ada manusia yang berhak membunuh orang lain. Tidak ada ceritanya seorang ibu akan tega membunuh anaknya sendiri. Tak mungkin Bibi melakukannya. Berikan kepadaku kepala. Tidak boleh Bibi. Bibi harus menguasai diri sebaik-baiknya. Lakukan itu Bibi. Bibi sedang berada di dalam pengaruh kekuatan jahat. Bibi harus melawannya. Berikan kepadaku. Berikan. Atau kau bunuh kau sekalian. Aku terpaksa melawan Bibi. Aku tidak akan membiarkan Bibi melakukan itu. Para iblis laknat, kau berani melawan Tuhan. Berdebah. Apa bodoh kau? Bibi, sadarlah Bibi. Bibi harus menguasai diri. Janganlah Bibi menyerah oleh nafsu jahat yang sekarang menggeram di dada Bibi. Itu bukan kehendak Bibi sendiri. Pandangan mata Pinaka tetap kosong tak bercahaya. Kepergian Badrawati itu terasa sedemikian menyakitkan hatinya. Pinaka ingat, di saat yang amat gawat karena ia tak mampu menguasai diri, Badrawatilah yang telah muncul dan menolong anaknya. Pinaka tak pernah lupa nasihat yang muncul dari bibir bocah itu justru sangat menggugah hatinya, menggugah semangatnya. Namun bocah itu sekarang telah tiada. Dah Bibi, tidak ada gunanya Bibi menangis. Aku hampir membunuh anakku sendiri, Badrawati. Mengapa aku bisa ke tempatan raja seperti ini? Mengapa aku harus memusuhi anakku sendiri? Bibi, jangan sebut aku menggurui Bibi.
Tidak. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa Bibi tidak ditakdirkan untuk menjadi pembunuh anak sendiri. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan simbol di telapak tangan kiriku ini, Le? Bagaimana? Seorang ibu ditakdirkan untuk melayani anaknya. Tidak ada ceritanya ibu ditakdirkan untuk menjadi pembunuh atas anaknya. Pemuja kegelapan itu salah jika memanfaatkan Bibi untuk keinginannya itu. Bibi, yang penting Bibi harus berusaha menguasai diri, mengendalikan diri. Aku yakin kelak Bibi akan dapat membebaskan diri dari kutukan yang salah alamat itu, terutama di saat malam hari dan bulan, semalam bulan purnama. Titisan Durga itu menggunakan kekuatan cahaya bulan untuk mempengaruhi Bibi. Di mana anakku sekarang, Le? Bibi harus berjanji lebih dulu. Bibi harus mengendalikan diri. Bibi tidak boleh larut oleh bisikan-bisikan yang tidak seharusnya. Keparat kau, Uma Durga. Mengapa kau hanya berani membunuh bocah kecil ini? Mengapa tidak kau lakukan kepadaku yang sudah tua gerangka blok ini? Durga Parabandari, di mana kau? Di mana kau? Ya ampun kau, di mana kau berdebal? Pinaka, tenang, tenanglah Pinaka. Orang-orang terkutuk pemuja setan. Aku tidak akan mengampunimu. Kalian semuanya akan mati di tanganku. Bukan kalian yang memburu anakku, akan tetapi akulah yang akan memburu kalian. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian tidak akan selamat. Hidup! Pinaka, tunggu! Lare Angon merasa sia-sia mengejar Pinaka yang telah lenyap di telan kabut yang turun ke putih-putihan. Fajar pagi yang kemudian datang membuat kabut itu pun kemudian semburat. Lare Angon termangu di depan tubuh Badrawati yang tergeletak beku. Tubuh itu kemudian didekapnya, dipeluk, dan kemudian dipondong masuk ke dalam pendopo rumah Kiai Pangon. Suasana menjadi hening. Bagaimana keadaannya, anak mas? Badrawati mati, Paman. Berhutang budi kepadanya. Jika tidak ada bocah itu yang melindungiku, bagaimana denganku sekarang? Rambut putih itu muncul di rumahku, Mangesti. Ia menjebol dinding sirap kayu kamarku. Bocah itu telah menunggu kedatangannya. Lalu si rambut putih itu dihajarnya. Jika tidak ada dia, aku sudah rusak. Aku tidak akan sanggup membayangkan dinodai oleh pemetik kembang itu. Jika itu terjadi, aku pasti akan memilih untuk bunuh diri. Badrawati, bocah yang telah menolongku sekarang tidak ada. Iya, aku juga merasakannya sebagai mimpi Lambang Sari. Semalam, kami bertiga, aku, Badrawati, dan Susanti berbicara dengan akrab sekali. Ia ternyata suka guyon, bahkan tanpa malu-malu minta makanan serta wedang jahe. Mengapa bocah yang sebaik itu harus mati? Dia telah menyelamatkan aku. Pagi itu, rumah Kiai Pangon diselimuti kabut duka. Kademangan Puring pun sibuk luar biasa. Semua orang membicarakan apa yang terjadi semalam. Semua orang sibuk berhitung dengan berbagai perkembangan yang akan terjadi. Terutama mereka yang memiliki anak gadis, lengkap dengan segala kecemasannya. Tak henti-hentinya, Mangesti dan Sesanti menangis, bagaikan kehilangan seorang adik yang dicintainya.
Lambang Sari yang merasa telah diselamatkan oleh bocah itu juga menitikan air mata. Sementara di pendopo, Lare Angon duduk bersila di hadapan tubuh Badrawati yang berbaring beku. Sekujur tubuhnya semakin pucat. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.